Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore warga trader Indonesia dimanapun berada. Hari ini Selasa 6 Juli 2021. Avenger kembali hadir untuk memberikan informasi signal versi Scavenger ya. Jadi Scavenger sudah hadir sejak pertengahan Juni kemarin berbagi signal ya. Jadi boleh diikuti, boleh dilihat-lihat dulu, boleh dia apain aja lah. Jadikan referensi juga boleh ya. Jadi tidak harus diikuti. Mau diikut ya boleh, nggak diikuti juga nggak jadi masalah. Mau jadikan referensi dengan metode yang sudah ada juga nggak jadi masalah ya. Yang penting semuanya itu harus sesuai dengan rule yang sudah ada. Misalkan teman-teman sudah ada rule-nya sendiri, ya diikuti ya, diikuti dan dijalankan sesuai dengan rule. Kan di apa namanya, jangan di abaikan rule-nya. Kalau emang rule-nya harus cut loss ya di cut loss, kalau emang rule-nya harus kena stop loss ya apa boleh buat, ya harus dipatuhi ya. Jangan dilawan-lawan karena nanti efeknya bisa berakibat pada akun ya. Nah, ditahan-tahan. Kalau emang harus rugi ya diterima aja ruginya, jangan di apa namanya, jangan dilawan gitu ya. Yang penting bagaimana caranya supaya akun kita tetap terjaga, aset tetap terjaga ya. Itu lebih penting. Karena nanti kalau sudah dananya ludes kan susah mau trading lagi, udah nggak punya lagi dana ya. Kecuali di bank punya banyak simpanan, beda. Tapi yang punya dana pas-pasan gitu ya, nah itu tolong dijaga betul-betul akunnya. Rugi-rugi dikit itu nggak jadi masalah ya, karena rugi itu bagian dari perdagangan. Jadi jangan sampai nanti tidak mau rugi, akhirnya menahan rugi ya, menahan rugi sampai segitu besarnya, sampai kehilangan 50%, sampai bersisa 20%, akhirnya selamat selamat jalan. Ya itulah yang paling penting, dijaga aja akunnya, yang gimana pun ceritanya itu harus dipertahankan ya, jangan sampai nanti berakhir dengan ya suasana yang nggak enak. Oke, kita lanjut aja untuk sinyal scavenger hari ini, hari Selasa ya, 7 Juli 2021. Seperti biasa kita memberikan hanya 5 pair aja ya, hanya 5 pair yang kita berikan, walaupun scavenger bisa diterapkan lebih dari 20 pair ya, nggak jadi masalah. Yang penting ya dijadikan referensi boleh, diikuti juga boleh ya. Yang penting kita sampaikan apa adanya menurut versi scavenger. Oke, untuk hari ini kita mulai aja langsung dengan pairnya GBP USD ya. Pairnya GBP USD, coba kita lihat bagaimana hari ini kondisinya. Oke, untuk hari ini kita coba lihat pending ordernya yang pertama. Untuk buy limitnya yang pertama, oh ya kemarin tuh GBP USD nggak ada yang kena ya, nggak masalah. Kemudian hari ini ada yang kena gitu ya. Untuk yang pertama, pending order buy limit yang pertama ada di harga 13820 ya. 13820 untuk level pertama. Jika ditembus, ditunggu di berikutnya yaitu di level kedua di harga 13750 ya. 13750. Ini kebetulan ada areanya si support, ini juga area support ya, kebetulan didukung. Kemudian yang ketiga, level berikutnya ditunggu di 13675 ya. 13675 untuk yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah level pengaman ya, level pengaman jika terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan, jadi aset tetap terjaga ya. Seandainya pun ini harus rugi ya nggak rugi-rugi banyak banget lah. Artinya masih bisa transaksi untuk keesokan harinya jika pun dipasang di sini berupa stop loss ya. Tapi scavenger ini berusaha untuk bagaimana aset tetap terjaga, dan seandainya pun sampai ke level ini itu diusahakan paling tidak mengurangi kerugian ya. Karena kalau stop loss kan otomatis kan langsung blek hilang gitu ya. Tapi kalau gini masih ada peluang kita untuk ya setidaknya memBEP kan, setidaknya bisa mengembalikan modal yang sudah hilang, paling tidak begitu ya. Nah, planningnya seperti itu kalau scavenger. Ataupun jika tidak mampu memBEP kan ya mengurangi kerugian lah.
dari yang tadinya rugi banyak ya dikurangin jadi sedikit gitu ya. Tuh sistem scavenger seperti itu. Oke, ini untuk level pending order by limit sudah. Kita lanjut untuk yang pending order by limitnya. Oh, sell limit, sorry, tadi by limit, sekarang sell limitnya ya. Yang pertama untuk GU ada di harga 13970 ya. 13970. Kemudian level yang kedua ada di harga 14021 ya, atau 14020. Nah, juga boleh beda-beda tipis. Yang ketiga ada di harga 14095 ya, 14095. Dan yang terakhir pengamannya itu ada di harga 14170 ya, 14170. Nah, itu bagi scavenger wajib menggunakan pengaman ya, karena apapun yang terjadi nanti, apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, itu bisa tetap aset terjaga ya. Itu dulu yang paling penting. Oke, kita lanjutkan untuk level untuk pending order yang berikutnya, yaitu apa ini yang berikutnya? GBP out. Oke, GBP out. Nah, kita lihat GBP out ya. GBP out kita lihat. Oke, berhubung ini masih ada pending order yang kemarin, ini adalah pending order yang kemarin ya, yang masih ada. Ini belum saya apa-apain, belum saya belum saya cut loss, dan juga belum juga di lock karena memang menunggu sampai candle yang sebelumnya ya. Ini masih saya biarkan dulu ya. Ini nanti menunggu candle yang berikutnya. Ini nanti posisinya gimana? Kalau nanti di bawah candle ini baru saya pasangkan kuncian, lockingan dulu. Setelah itu nanti baru dilepas di level yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kita lihat untuk hari ini pending ordernya si G out ada di mana? Kita cek ya. Untuk si G outnya ada di mana untuk hari ini? Yang pertama, pending order yang pertama ada di harga 18230 ya. 8230 untuk yang pertamanya. Yang pertama 8230. Yang kedua ada di harga 18158 ya, atau 15160 juga boleh digenapkan. Kemudian yang ketiga berikutnya ada di harga 18088 ya, 18088 yang berikutnya. Kemudian yang pengamannya ada di harga 18010 ya, 18010 yang berikutnya. Kemudian untuk kemarin, kalau ada yang masih ngikut level yang ini, kan ini level 1 nih kemarin di harga 18320 ya, yang level satunya. Kalau ada yang ngikut, nah ini kan boleh ditunggu, nanti mau ditunggu boleh, mau di cut loss juga boleh ya, bebas ya. Karena ini saya sendiri menunggu candle yang H4 ini. Kalau ini ditembus lagi baru saya kasih sini lockingan di sini. Lockingan di sini berarti ditunggu diselesaikan di sini nanti. Selesaikan di sini berarti lockingan tadi dipasang TP di sini, kemudian si kena lagi pending order by limit, kemudian begitu dia berbalik separuhnya aja sudah bisa di close ya, artinya kuncian ini posisi ini sudah clear, artinya dalam kondisi paling enggak BEP, sama seperti yang saya lakukan kemarin di euro out ya, itu sama persis. Nah, berarti oke, untuk level satunya, untuk pending order level 1 yang pertama ada di harga 18380 ya. Yang pertama ada di 18380. Kemudian level yang kedua ada di harga 18430. Kedua 18430. Kemudian yang level ketiganya ada di 18500 ya, 18500 untuk GBP outnya. Dan yang terakhir adalah levelnya si pengaman ya. Level pengaman adalah level wajib diamankan asetnya, gitu ya.
Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk GBP untuk XAU alias gold. Wah, ini gold gimana ceritanya ini ya? Kita coba lihat. Loh, Bang, itu kok ada transaksinya, Bang? Wah, inilah. Kita coba lihat, ini adalah transaksi yang level 1 yang kemarin ya, yang kena hari ini. Kebetulan kena hari ini, dan ini adalah level kunciannya, level kuncian yang untuk hari yang kemarin, yang kena hari ini. Sinyal kemarin tapi kenanya hari ini level kunciannya ya, untuk menjaga aset. Level ini berarti sudah terjaga dulu dan kemudian dilepas mengikuti signalnya yang hari ini ya, signal yang hari ini diikuti. Nah, gitu. Jadi disclaimer lagi untuk akunnya yang di bawah 500 US itu level 1 boleh diabaikan ya, level 1 diabaikan, yang level 2 boleh boleh diikuti. Yang level 1 buy limit dan juga sell limitnya. Kalau dana di bawah 500 itu diabaikan, kalau dananya di atas 500 ini boleh diikuti ya. Ikuti aja boleh untuk level-levelnya ini. Oke, kita review sedikit mengenai XAU. Ini XAU kan hari ini sudah naiknya lumayan ya. Nah, biasanya kalau XAU kalau dari pagi ini sudah naik terus, nah biasanya nanti pertengahannya itu pertengahan dari yang hari ini itu biasanya kembali ke bawah lagi ya, biasanya loh ya, karena ini kan dari tadi pagi ini up terus ya, up, dan biasa nanti pertengahan market, pertengahan hari itu biasanya ataupun menjelang malam ini biasanya kembali turun ya, biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu juga, tapi biasanya karakternya seperti itu biasanya ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ini apakah dia akan up terus. Sepertinya nanti malam ini akan kembali kalau melihat histori yang sudah pernah ada ya. Nah, coba dicek lagi dengan menggunakan H1 itu biasanya kelihatan kalau dari opennya paginya itu sudah naik, nanti itu akan pertengahan market menjelang malam itu biasanya nanti dia kembali turun biasanya ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja yang masih ke floating ya bersabar aja lah, karena dari H1 ini sudah kelihatan posisinya ini kan up terus nih, up, jadi tidak ada candle turunnya ya. Nah, biasanya menjelang market Amerika ini nanti, market Amerika mungkin daerah-daerah sini ya. Ini ya, kalaupun turun mungkin sampai ke 18 gitu ya, dan ini memang sudah kembali, trennya sudah berubah ya. Ini mungkin turun sampai 1800, kemudian nanti up lagi untuk esoknya. Jadi masih ada peluang kalau masih ada yang ke floating seperti saya ini saya kalaupun nanti ini kena dulu ya nggak masalah, ini terkunci dulu posisinya ya, biarin aja, jadi ditunggu lagi di atasnya gitu ya. Simpel aja untuk penyelesaiannya, jadi nggak perlu dibikin pusing-pusing. Oke, untuk XAU ya, untuk XAU hari ini level pertama itu pending order buy limitnya ada di harga 1797 ya, 1797. Nah, ini kemungkinan adalah untuk retrace-nya di sini, kemungkinan besar ya, 1797. Kemudian level yang kedua ada di harga 1790 ya. Yang kedua di 90 yang keduanya. Kemudian yang ketiganya ada di 1782 ya. Ketiga 1782, dan yang pengamannya itu ada di harga 1775 ya, pengamannya di 1775. Kemudian untuk pending ordernya yang sell limit yang pertama itu ada di harga 1812 ya, 1812 untuk level pertamanya. Jadi di sini nanti bisa dilakukan transaksi ya, ini boleh dilakukan transaksi di level 1812. Karena faktor apa? Yang pertama itu di faktor dari range-nya ya. Range hari ini kalau sampai ke level 12 tuh sudah 20-an ya. Sudah 20-an, sudah mencapai range normalnya. Ore, ini locking sudah terjadi ya, sudah kena buy stopnya, sudah kena. Jadi posisi ini sudah terkunci ya, nggak jadi masalah. Nanti kita selesaikan.
Kemudian level keduanya ada di harga 18.17 ya. Level 2 ada di harga 18.17 untuk yang hari ini. Tadi di 12, 18.12, kemudian 18.17. Kemudian level 3-nya itu ada di harga 18.24 ya. 18.24. Kemudian yang pengamannya itu ada di harga 18.31 ya. 18.31. Jadi untuk SAU itu polanya ya. Jadi ini saya sudah terkunci. Ya udah nggak jadi masalah ini. Tapi selesainya gimana ya, ditunggu aja di level-level si scavenger yang ada ya. Nah ini kalau seperti ini kan sudah kelihatan pola up ya, pola uptrend ya. Untuk H4 sudah kelihatan. Dan ini kemungkinan besar nanti malam dia akan retrace sesaat. Apakah itu di sampai 1800, apakah itu kembali ke 1797, karena ini sudah menjadi titik loncatannya di sini ya. Nah kalau di sini dia bisa loncat di sini dan bertahan di sini, maka otomatis dia esoknya lagi akan naik lagi ya. Itu dia untuk XAU. Kalaupun nanti malam ini dia langsung ngebut sampai 1817, nah itu boleh langsung di sell ya. Otomatis posisi yang pending order saya ini, posisi yang buy ini itu saya lepas di 1817 ya. 1817 saya lepas, kemudian lanjutkan dengan sell. Otomatis yang ini sudah plus, kemudian ini dibawa turun, katakanlah setelah 1817 dia turun satu level aja, itu sudah secara kalkulasi sudah profit ya. Walaupun ini posisi sell ini masih minus, tapi jika dikalkulasikan total itu sudah plus ya. Nah begitu caranya untuk melepaskan transaksi, melepaskan posisi ya. Jadi sangat gampang. Kemudian kita lanjut lagi untuk pairnya GPP JPY untuk hari ini. Yang pertama pending ordernya ada di harga 15330. 15330 ya yang pertama. Kemudian yang kedua ada di harga 15258 atau 15260 ya. Boleh. Ini level pertama, areanya si support. Kemudian ini juga area support ya. Jadi ini kalau mau diambil 15260 boleh ya. 15260. Kemudian level 3-nya ini boleh diambil di 15185 ya. 15185, dan yang terakhir adalah levelnya si pengaman ya, level pengaman wajib. Kemudian untuk pending order yang sell limitnya untuk yang pertama ada di harga 15480 ya. 15480. Kemudian yang kedua ada di harga 15530 ya. 15530 ini areanya si resistan, ini juga sebenarnya juga resistan ini. Tapi seandainya ini ditembus ya, ditunggu aja di level ini ya, level resistan yang berikutnya. Oke, kemudian yang level 3-nya ada di harga 15600 ya. 15600, dan ini adalah level pengamannya yaitu di 15675 ya. Jadi untuk GJ dia begitu. Dan kemarin GJ kemarin nggak ada yang kena ya. Oh ya, nggak ada, nggak masalah. Oke, yang terakhir Euro Aussie. Wah, Euro Aussie keren ini chartnya. Euro Aussie tadi yang udah ikut ya profit lah ya. Jadi walaupun dia turun lagi ya, kayaknya tadi itu memang untuk menjemput posisinya kita. Kemudian dia naik sampai 30 pips lebih, kemudian dia turun lagi. Sudah nggak jadi masalah ya, yang penting kita sudah close, sudah profit ya. Untuk hari ini levelnya itu ada yang pertama, buy limit pertama ada di harga 15590 ya. 15590 level pertamanya. Kemudian level keduanya ada di harga 15515 ya. Tadi 15590. Yang kedua ada di 15515 ya.
Dan yang ketiga ada di harga 15441 ya. Oh, 15440. Dan yang terakhir pengamannya itu ada di harga 15366 ya. Untuk level pengamannya. Kemudian untuk pending order yang sell limitnya yang pertama 157 15737 atau 15735 kalau mau digenapkan juga boleh ya. 15737 untuk level yang pertama. Kemudian yang kedua ada di 15790 ya. 15790 itu yang keduanya. Yang ketiga itu ada di harga 15860 untuk yang ketiganya. Dan yang terakhir yaitu level pengaman ya, level pengaman ini wajib. Jadi seandainya market nanti bergejolak ya otomatis kita sudah terkunci, aset kita terjaga ya, tidak sampai terfloating sampai minus sekian puluh persen, mungkin lebih dari 50% gitu ya, nggak sampai seperti itu. Nah jadi yang untuk pairnya semua sudah kelar, XAU sudah, yang terutama menjadi perhatian kan XAU nih. Nah ini biasanya memang paling gencar di sini ya. Nggak jadi masalah juga. Intinya kalau XAU, kalau untuk retrace-nya nanti kemungkinan besar itu ada di 1797 ya, atau mendekatinya, karena ini kalau dia mampu terus bertahan hingga penutupan esok di 1800, untuk goalnya XAU jika sampai besok masih juga bertahan di 1800-an, otomatis itu sudah menjadi kembali menjadi uptrend ya, akan terus naik karena level psikologisnya untuk hari ini sudah ditembus ya, yaitu di 1800. Di malam ini ada berpeluang dia untuk turun ya, itu ada berpeluang. Apakah dia bisa kembali lagi ke harga si pembukaan tadi pagi ya belum tahu. Apakah dia hanya sampai setengahnya, sampai ke 97. Tapi biasanya kalau yang sudah berpola begini naik ini mungkin turunnya hanya separuhnya dari ini ya, bisa saja hanya sampai di 1800 bisa saja, kemudian langsung esoknya langsung naik lagi ya. Nah, ini sudah kelihatan dia membentuk anak tangga, naik sedikit turun, naik lagi turun, naik lagi turun ya, yang seperti inilah. Dan ini pagi ini dia langsung ngebut ya pagi ini. Nah kemungkinan nanti malam turun sedikit bentar, kemudian esoknya ngegas lagi ya. Gitulah ya untuk signal versi scavenger hari ini Selasa 6 Juli 2021. Semoga bermanfaat, mungkin bisa dijadikan review ya. Oke, saya akhiri aja untuk signal hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.